yang kami cintai dan kami banggakan Ustazah Nabila Abdullah Hudayan, yang kami sayangi Ibu kami Ibu Haji Aminah wa dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Yang kami sayang, yang kami banggakan para tamu undangan dan seluruh ketua majelis taklim, baik yang berada dari BPI ataupun dari luar BPI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara ini dengan membuka lafaz bismillah. Susunan acara pada pagi hari ini: 1. Pembukaan, yang kedua pembacaan yang suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari perwakilan majelis taklim R06, yang keempat acara inti kajian, yang kelima penutup dan doa, yang keenam ramah-ramah. Menginjak acara yang pertama, kita membacakan lafaz bismillah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Nunu selaku Ketua Majelis Taklim Indonesia. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ketua. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Majelis Taklim dari Pemkab akan diwakili oleh Bu Haji ini. Dipersilakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah beserta Ibu. Yang kami hormati Ibu RW 06 yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustazah Nabila Abdul Rahim Bayan yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semua. Yang kami hormati Ketua RKMT Kelurahan Pakung Rawi atau yang mewakilinya. Yang kami hormati para ketua majelis taklim seluruh Kelurahan Pakung Rawi beserta jamaahnya. Tidak lupa yang kami cintai dan kami sayangi sesepuh kita, Ibunda Hajah Minat yang alhamdulillah bisa hadir di tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidup, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dalam acara Tabligh Akbar bersama Ustazah Nabila. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rombongan Ustazah Nabila yang sudah bisa berkenan hadir di tempat kami dalam acara Tabligh Akbar ini. Sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan DKM Masjid Al-Mukarramah yang telah memfasilitasi tempat ini, juga kerjasamanya dan dukungannya, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Perlu diketahui di lingkungan RW 06 ini ada 3 majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Indonesia, Majelis Taklim Baitur Rahman, Majelis Taklim Al-Mukarramah, semua di bawah naungan Masjid Al-Mukarramah. Adapun kegiatan kami, pengajian rutin terdiri dari rumah ke rumah setiap malam Jumat. Dan alhamdulillah di RW 06 ini kami sudah ada rumah Quran atau tahfiz yang dibimbing langsung oleh Ustazah Eni Amalia dan rekan-rekan dari LPTI Al-Azhar Al-Mubarak yang berkantor di TCI Taman Cilegon Indah. Demikianlah yang kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyambutan atau penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat, bisa mengambil ilmu dari apa yang akan disampaikan nanti oleh Ustazah Nabila. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan ada pada diri saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindak kepada acara selanjutnya adalah acara inti kajian yang akan dipandu oleh tim dari KSPA kepada Bapak Irul Hidayat. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Pak Suherwan, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim selingkungan Al-Mukarromah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Pertama-tama yang kami hormati juga Ustazah Nabila Abdul Rahim yang alhamdulillah hadir di tengah kita. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Ustazah Nabila selalu diberikan kesehatan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin perkenalkan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Nur Hidayat dari tim Lembaga Zakat atau Wasnas PBPA program pembibitan penghafal Quran, dan juga tim Safari Dakwah Ustazah Nabila Abdul Rahim. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan beberapa program yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami dari Basnas BPA mempunyai program yaitu rumah sakit, dan juga mungkin di depan masjid kita ada beberapa kentreng yang insyaallah nanti akan kami bagikan kepada ibu-ibu semuanya. Program kentreng tersebut adalah program mungkin Bapak Ibu semuanya punya uang recehan kembalian 500.000 daripada ditaruh di lemari atau apa, mending disimpan di kencengan tersebut. Insyaallah nanti kalau sudah penuh kami akan jemput kembali di sini setelah 1 bulan atau 2 bulan setelah kencengan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan bacakan biodata daripada Ustazah Nabila. Ya, beliau lahir di Mekah ya, tanggal 19 April tahun, nanti tahunnya boleh tanyakan ke Ustazah Nabila aja ya. Beliau SD, SMP dan SMA di Mekah, D2 hingga Institut Quran di Mekah, S1 Umum Quran di Mekah, dan S2-nya di IIQ atau Institut Ilmu Quran di Jakarta. Ya, mungkin itu sedikit informasi daripada program PPPA, program pembimbingan penghafalan Quran dan Quran. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هادين مهديين الى يوم القيامه يا رب العالمين. الى حضره نبينا الاعظم وسيدنا الاكرم شيخ النبيين وقمر المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولكل أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Mukarram wal-Muhtaram Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Rahmatullah Ta'ala, Al-Mukarramat wal-Muhtaramat Ketua Majlis Ta'lim. Masya Allah tadi 3 ya. Masya Allah 3, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berkah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga undangan tetangga sini ya. Semua tetangga di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dalam menyebut keutamaan menuntut ilmu atau modul khusus belajar Al-Quran, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidakkah ada sekelompok orang yang berkumpul dalam rumahnya Allah, yaitu masjid. Apa kerjanya mereka? Merumpi? Tidak, tapi mereka yatluna kitabullah, membaca Al-Quran. Apalagi wa yatadarasunahu fima bainahum. Tadarus dalam bahasa Arab dari segi prakteknya beda sama di Indonesia. Kalau tadarus di Indonesia biasanya cukup mengaji saja ya kan? Tapi tadarus itu lebih diartikan ke mengkaji. Karena kalau membaca itu tilawah, kalau mengkaji adalah tadarus. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Apa balasannya dari Allah? Balasannya dari Allah yang pertama akan diliputi dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah bentuknya apa? Bentuknya banyak. Didekatkan dengan hal-hal yang baik, dijauhkan dengan hal-hal yang buruk. Itu bentuk rahmatnya Allah. Dimudahkan urusannya, itu bentuknya rahmat Allah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang nurut, suaminya menjadi suami yang soleh. Yang hadir di sini bapak-bapak, istrinya menjadi istri yang solehah. Itu bentuknya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wa tanazzalat alaihimus sakinah. Selain rahmat juga diberi ketenangan hati, sakinah. Enggak galau. Ada di sini ibu yang galau? Insya Allah tidak ada yang galau karena hadir dalam majlis ilmu. Apalagi jadi wahafadhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Mungkin yang hadir di sini sekitar ada 100 lebih. Maksudnya orangnya. Tapi malaikatnya lebih banyak lagi. Makanya dalam majelis ilmu, apalagi di sini di masjid, adalah kesempatan yang sangat besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sini punya hajat, pengen anaknya sukses, ya kan? Pengen suaminya suami yang soleh, ya kan? Kalau di sini istrinya pengen istri yang soleha, ya kan? Pengen apa lagi? Pengen lunas hutangnya, pengen rumah yang yang mawaddah, yang sakinah, pengen punya kendaraan. Pokoknya semua hajat-hajat kita ya itu disebutkan dalam majelis ini. Karena yang mendengarkan doa-doa kita bukan hanya, yang mengaminkan doa-doa kita bukan hanya kita saja,
tapi ada para malaikat yang mengakhirkan doa. Jadi adalah kesempatan. Nah, jadi apa tuh ibu punya hajat apa dalam hati pengennya, misalnya anaknya sebelum akhir tahun menikah, itu disebutin hajatnya dalam hati. Insya Allah menikah biiznillah. Tapi harus ya. Jadi hafal benar-benar. Yang terakhir adalah wadzakarahumullahu fi man indah. Bu, kalau misalnya dalam pengumuman, jangan kan pengumuman di pengumuman misalnya RT atau RW, ibu misalnya hajah marhabah misalnya. Beliau adalah apa? Yang rajin ibadahnya. Senang nggak? Senang. Itu baru sebatas di grup RT, apalagi yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di majelis mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, itu yang menyebut namanya bukan hanya manusia, tapi Allah menyebut namanya depan para manusia. Jadi berbahagialah ibu-ibu dan bapak-bapak ya, dalam hadir dalam majelis ilmu ini. Banyak keutamaan-keutamaan yang mudah-mudahan kita mendapat. Ya, enggak semuanya dapat, sebagiannya saja, alhamdulillah. Ada yang terakhir, yang itu saya sangat senang sekali dengan hadirnya majelis-majelis ilmu ini, yaitu para malaikat memanggil maghfurina dan dosa-dosa kalian sudah diampuni. Jadi ini dalam kesempatan ya Bu, kesempatan yang luar biasa. Hajat-hajatnya insya Allah dikabul, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, plus nanti ada ilmu, plus juga ada snack. Iya, masa gak ada snacknya Bu? Jadi subhanallah, jadi kesempatan yang luar biasa. Hari ini insya Allah tema kita apa? Apa? Yang pengajian aja, ya baik. Ada temanya tadi membahas tentang anak-anak yang menghafal Quran. Di sini ada anak kecil usia 5 tahun, 4 tahun yang hadir di sini ada? Ada? Sekolah semua ya? Ya. Ada yang lebih kecil tapi sudah mulai menghafal? Boleh? Mana? Ada? Umur 3 tahun? 4 tahun? Ada yang lagi makan dulu atau berapa? Jatuh berapa? 6 tahun. 6 tahun udah mulai makan belum? Udah. Ya sama Pak. Boleh sini dek, nanti dek. Nanti dapat hadiah dari Ustaz dari sini. Ayo sini. Apa yang lain di belakang ada nggak? Ya sini dek. Nanti dikasih dari pastel dia. Dari pastel tadi. Ayo. Ayo sini. Belum sekolah, sudah mulai ngapal Quran? TK. Oh TK. Ya, sudah mulai menghafal Quran. Ada surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Belum ada. Silakan baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Usia berapa nak usia? 6 tahun.
Ya, surat Al-Fatihah apa? Ya, silakan. Kencang. Masya Allah, mudah-mudahan Anda buka nada-nada bukan hanya menghafal surat Al-Fatihah, tapi insya Allah hafal 30 juz Al-Quran. Ada hadiahnya nih, hadiahnya. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini adalah contoh ya, contoh yang menurut saya sangat baik. Mudah-mudahan di lokasi Jombang sini hadirlah banyak ananda-ananda yang seperti Dika dan Raja yang sudah mulai menghafal Al-Quran. Amin. Kita ingat ya, dalam waktu terakhir banyak bencana-bencana ya kan? Karena kebanyakan dosa. Mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak yang mulai menghafal Al-Quran, orang tua yang mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran, insya Allah negeri kita menjadi negeri yang aman. Amin. Baik, karena kita harus mengaji bersama-sama. Kalau selesai harus ngaji, kalau nggak ngaji nggak hafal. Pada bawa HP, akhirnya bukan untuk foto-foto. Tapi yang koleksi ya. Kalau mau koleksi tapi ya lebih muat koleksi ya. Baik, buka surat Fatir yang punya aplikasi Al-Quran. Buka surat Fatir. Fatir adalah di juz ke juz 22. Surat Fatir adalah surat yang ke-35. Kita akan belajar bagaimana kalau kita ingin kita menjadi pribadi yang menghafal Al-Quran dan anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Surat Fatir silakan buka ayat 27. Saya akan membaca dari ayat 27 sampai ayat 35. Dari ayat 27 sampai 25. Akan didengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun biyadun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه
أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ayat-ayat ini membahas tentang Al-Quran, tapi awalnya tidak membahas tentang Al-Quran. Di mana di awal ayat yang membahas tentang Al-Quran, keagungan Al-Quran, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi pembahasannya di awal bukan tentang Al-Quran. Pembahasannya tentang apa? Tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah terlebih dahulu. Makanya di awal ayat 27 itu, alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit? Jadi kita mengenal Allah dulu. Kita baca Al-Quran, ya. Misalnya contoh, wailul likulli humazatin lumazah. Hafal ya? Wailul likulli humazatin lumazah. Silakan saya ingin dengar. Baca surat Al-Humazah dari Ibu semua. Ta'awud, basmalah, silakan. Ayat ini adalah ayat yang dimana Allah memberi peringatan, bahkan menyelakai orang-orang yang mumazah dan belum mazah. Mumazah itu apa? Nah, ini kadang-kadang kita hanya semangat membacanya itu bagus ya, semangat membaca, mengaji bagus. Tapi alangkah baiknya kita juga mengerti apa ayat-ayat yang kita baca. Kita pengen Al-Quran berefek dalam hati kita, tapi kita sebatas bacanya saja, itu tidak akan berefek. Berefek mungkin ya insya Allah berkah itu dapat, tapi ke prakteknya keseharian itu mungkin kita tidak jauh ya. Kenapa? Karena kita tidak memahami. Kenapa kita tidak memahami? Karena kita belum mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah dalam ayat ini yang di surah Fatir ini? Kita mengenal Allah dengan atau melalui ciptaannya.
Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ya, dari langit. Perjalanan hujan itu luar biasa. Dari mana dulu? Perputarannya dari laut, terus ke awan, awannya digerakkan dengan angin, baru turun ke Cilegon. Keturun ke Cilegon juga kadang-kadang di Jombang hujan, tapi kampung Samping nggak hujan. Subhanallah. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dari air hujan yang bening, yang bersih, tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan yang beraneka macam warnanya. Di sini ada yang punya nanam-nanam, ada yang nanam-nanam dalam pot, nanam bunga apa? Semua sama kan? Bibit dikasih pupuk, kasih air, ya kan? Kalau nggak air kita siram, kalau nggak air dari hujan. Sama kan? Airnya nggak ada kan yang kasih stroberi, ya kan? Jadi karena yang bibit stroberi, jadi kasih harus airnya stroberi kan? Semua airnya bening, tapi yang tumbuhnya subhanallah beraneka macam. Ini mengajak kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengingat Allah, untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan cara untuk mengenal Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan ayatul kauniyah, dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua dengan ayatul Qur'aniyah, dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan subhanallah di ayat ini 2 in 1. Kemudian dia ayatul Qur'aniyah dalam Al-Qur'an dan juga mengajak kita untuk tadabbur alam. Di sini ibu kalau jalan-jalan biasanya di mana? Ke pantai. Hanya. Kalau mau pengen lihat kehijauan kemana? Cantiklah. Mana? Puncak. Kehijauan, di puncak, ya kan? Lihat pemandangan kehijauan. Nah ini ya, kalau kita jalan-jalan ke dapur alam, bukan hanya dengan selfie ya. Kita ke pantai, langsung cekrek, langsung status. Update status. Tapi kita harus tadabbur alam. Dan itu bukan hanya kita ajak anak-anak kita. Kita melihat laut pun subhanallah indah sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perpaduan antara keindahan warna itu subhanallah luar biasa. Apalagi yang lagi nunggu senja. Sekarang lagi senja, sampai itu sedikit-sedikit senja. Sunset. Sampai emak-emaknya tahu sunset. Terus fotonya foto lebay gitu ya, kayak gini, foto kayak besar, pokoknya macam-macam. Walaupun bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan matahari yang tadinya terbit sekarang tenggelam, itu waktu untuk kita tafakkur. Udara atau langit yang tadinya cerah subhanallah tiba-tiba berawan, habis turun hujan, dan bahkan bisa jadi hujan gelap ya, diiringi dengan suara petir dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk takut. Waminal qawmi thamaratin mukhtalifan fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari air hujan tadi yang bening, Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan yang beraneka macam warna. Saya mau nanya nih, saya mau ngetes ibu-ibu yang lagi ke pasar atau enggak? Warna apel apa bu? Warna merah. Iya. Jadi apel itu bukan hanya warna merah, beraneka macam warnanya. Rasanya bu? Beda. Jadi apel warnanya ada merah, ya kan? Ada pink, ya kan? Ada setengah pink, setengah putih. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada apa lagi? Ada merahnya merah banget gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tak cuma berbusuk. Tapi subhanallah, itu baru kita bahas tentang apel. Warna pisang. Kuning. Warna kuning. Bermacam-macam juga warnanya. Dan juga manfaatnya pun beda-beda. Ya. Subhanallah. Belum apa lagi?
jeruk, belum macam-macam, subhanallah. Itu semua tumbuhnya dari air yang jernih. Subhanallah. Subhanallah. Apalagi yang beraneka macam warna, kata Allah di ayat ini di surat Fatir, wa minal jibali judatun biyadun hamru wa hamrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Tanah atau gunung-gunung, di sini lebih spesifik gunung-gunung, tapi saya lebih ke tanah-tanah. Warna tanah di bunga bumi ini nggak sama. Kalau di Indonesia warna tanahnya mayoritas merah. Kalau ke Mekah warna apa? Hitam. Ya kan? Yang gunung-gunung yang ada saljunya putih, ada yang agak kecoklatan, ada yang agak kuning. Subhanallah. Coba kalau semua tanah warnanya merah, nggak seru, nggak indah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tanah pun di aneka macam warna. Apalagi yang beraneka macam warna di ayat berikutnya, wa minan nas, manusia pun beraneka macam warnanya. Jangan mau jadi glowing. Masa semua kita putih kayak piring? Mau glowing, pengen putih. Nah, emang dari sana Anda bukan putih. Kenapa? Allah menciptakan manusia dengan beraneka macam warnanya juga. Coba kalau biasanya foto lebaran, ya, foto keluarga, foto lebaran, ayahnya warna kulitnya sawo matang, ibunya sawo matang juga. Coba lihat anak-anaknya, apakah semua sawo matang? Tidak. Dan bahkan bisa jadi antara sawo matang ayah dan sawo matang ibu itu beda-beda tipis juga kalau kita lihat secara detail. Mungkin sekilas terlihat sama, tapi kalau kita teliti itu tidak sama. Bahkan yang punya anak 4, punya anak 5, itu warna kulitnya beda dengan warna kulit orang tua. Walaupun sama-sama mata kulit sawo matang. Subhanallah. Jadi luar biasa ya, ciptaan Allah itu luar biasa. Jadi jangan mau udah Allah kasih kulit sawo matang maunya putih banget, karena aneh, tentang enggak siapa ini. Subhanallah. Oh minan nas, jadi manusia pun beraneka macam warnanya. Apalagi yang beraneka macam warna? Wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ad-dawab, apa artinya ad-dawab? Ad-dawab semua makhluk yang bernyawa, kullu ma tadubbu fihi hayat. Semua makhluk yang bernyawa. Apa begitu? Dan lebih spesifik lagi di sini wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Itu juga hewan ternak beraneka macam warnanya. Contoh, kalau mau kurban kambing misalnya. Warna kambing apa Bu? Macam-macam. Ada putih, ada juga sih. Ada putih ke coklat-coklat, ada putih ke hitam-hitam, ada putih bagian hitamnya cuma di leher, ada dia putih tapi di bagian ekornya hitam, ada putih dia total hitam, ya pokoknya kayak. Ada warnanya coklat, full coklat, ada coklat agak setengah-setengah sama putih. Putihnya ada yang putih bersih, ada yang putih susu, ya kan? Ada yang hitamnya juga nggak hitam banget, ada yang hitam banget, ada yang hitam coklat. Oh subhanallah. Itu baru membahas tentang kambing. Kambing juga macam-macam kan bulunya. Ada yang bulunya hitam, ada yang bulunya lebat, ada yang bulunya sedikit. Tanduknya, ada tanduknya yang bergulung-gulung ya kan? Suri-sangul gitu, diturun gitu. Ada nggak? Ada yang kecil, ada yang tidak ada tanduk. Itu semua makhluk Allah. Allah mengajak kita untuk mengenalnya Allah melalui ciptaan. Bagaimana dari itu kambing semua jenis kambing, tapi kok ini beda, subhanallah, bentuknya ini beda, subhanallah. Tujuan kita mengenal Allah itu apa? Apa tujuan kita mengenal Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Setelah Allah mengajak kita untuk mengenalnya, Allah mengingatkan kita apa tujuan dari mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah ilmu, ya kan? Kita mengenal Allah itu adalah ilmu.
hasil dari ilmu mengenal Allah, kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang dinamakan dengan khasyah. Kayak ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama itu siapa? Apakah dia yang bergelar ustaz, atau dia bergelar profesor, atau dia bergelar gelar yang lain-lain kayak haji atau segala macam? Tidak. Al-alim, kata ulama tafsir, alladhi alima wa amila. Dia tahu, dia sudah mengenal Allah, dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah. Ibu-ibu hari ini sudah hadir, sudah belajar tentang ayat ini, diajarkan oleh orang-orang lain. Itu insya Allah termasuk ulama. Jadi ulama itu artinya apa? Artinya yang punya ilmu dan mengamalkan. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim. Karena dia sudah tahu, dia tahu wailul likulli humazatin lumazah. Tadi ayat tadi wailul likulli humazatin lumazah. Humazah dan lumazah bedanya tipis. Humazah itu mengejek atau menghina, tapi dengan lisan. Pakaiannya itu aja. Jilbabnya kajian kemana? Sama kajian bulan ini. Iya, sama satu tahun gak ganti-ganti. Termasuk humazah itu dengan lisan. Kalau lumazah dengan isyarat, tanpa bicara. Kan tahu kan temanya pembahasan tentang jilbab kan? Temannya datang tetangga itu isyarat. Subhanallah. Itu isyarat ini, itu adalah kata Allah, wailun, celakalah orang-orang yang menghina dengan pembicaraan dan dengan hati-hati ya Bu. Pas lagi beli sayur kan, ada tetangga. Hati-hati. Hanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sudah tahu ilmunya maka usahakan untuk mempraktikkannya. Karena apa? Karena hasil dari ilmu mengenal Allah adalah kita ditumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah Ibu itu bukan hanya takut masuk nerakanya, bukan. Tapi takut kalau Allah jauh dari kita. Takut kalau Allah meninggalkan kita. Takut bukan kita yang merasa berat untuk membaca Al-Quran, tapi takut Al-Quran yang gak mau kita membaca. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah mau nyebutin untuk baca Al-Quran, ternyata ada aja urusan. Mau nyebutin baca Al-Quran, ternyata tidur. Mau nyebutin baca Al-Quran, ternyata ada tamu. Mau baca Al-Quran, ada yang ngerengek. Jangan-jangan bukan kita yang gak ada waktu ke Al-Quran, tapi Al-Quran yang gak mau kita membaca. Makanya itu adalah rasa takut. Rasa takut kepada Allah itu bukan berarti hanya takut kepada nerakanya Allah, tapi juga kita tidak mau atau takut untuk Allah menghina. Kita pegang selalu bersama Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan. Kita jauhkan diri dari perbuatan buruk dan dosa. Itu adalah bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, kita sedikit demi sedikit kita mengenal Allah, sedikit demi sedikit kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat ketika kita membaca Al-Quran berefek ke hati. Pernah Bu menjadi makmum, terus imamnya menangis, pernah? Imamnya baca, menurut kita itu dia surah yang sederhana, atau bahkan bisa jadi surah yang menurut kita surah yang sering kita baca, tapi kok imamnya nangis, sedangkan kita mungkin seumur itu membaca surah itu kita nggak pernah nangis. Apa yang berbeda? Apa yang beda kita dengan imam tersebut? Hati mengenal Allah itu yang berbeda. Saya pernah menjadi makmum waktu di Masjidil Haram ya. Imamnya baca surat Al-Fatihah. Tapi waktu itu saya masih ABG lah, SMP, SMA gitu. Kok imamnya nangis gitu? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah mulai, suaranya udah gemeteran. Masuk ke Ar-Rahmanirrahim, udah mulai nangis.
Maliki yaumiddin sesungguhnya sampai berhenti nangis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makin nangis. Sayanya pengen nangis juga tapi kenapa ya beda gitu. Pengen dapat feeling yang sama, rasa yang sama. Kok imamnya nangis sesungguhnya sedangkan sayanya masih kapan ya imamnya selesai nangisnya? Ada nggak kalau tarawih imamnya lama ngajinya, ibu-ibu ada kapan selesai? Hati-hati ya. Ya. Itu dulu kayak gitu. Kok feeling imam itu beda? Maksudnya kok dia lebih paham ketika mendalami lagi tentang surat Al-Fatihah. Oh pantesan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bergantung. Memohon. Apakah kita secara sempurna kita beribadah kepada Allah? Apakah kita secara sempurna bergantung dan memasrahkan segala urusan kita kepada Allah? Itu ayat yang menurut saya wajar kalau imam itu nangis. Karena sering kali kita lalai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kita beribadah. Ada yang beribadah karena pengen dilihatin orang, ya kan? Ada yang ibadah jangankan dilihatin orang, dalam hatinya nggak dilihatin orang, tapi rasanya sombong, paling baik, paling sunnah. Wa iyyaka nasta'in. Apakah semua urusan kita pasrahkan kepada Allah? Belum tentu. Kita pengen nyekolahkan anak, atau jangan sekolah, pengen beli rumah misalnya. Hal yang pertama yang kita lakukan apa? Ke bank, survei dulu kan, terus habis survei, tanya-tanya harga, habis itu mau kredit di mana? Kalau nggak kredit di mana, tanya sama mertua. Enggak, nanya sama siapa lagi? Minjem dan lain sebagainya. Hitung KPR-nya berapa tahun, menghandle uang PNS yang turun, bla bla bla. Oh, macam cerita. Mana pasrah kita kepada Allah itu mana? Jangankan itu, kita pusing. Ini ibu-ibu pulang, insya Allah kalau pulang dari kajian kayak pusing kan, ya. Apalagi kalau habis sedekah kemarin, kita mau ya. Pusing misalnya. Biasanya yang dilakukan ibu-ibu kalau pusing apa? Enggak dapat suami. Nah, pengen manja, ya. Obat, jangan makan goreng, ya Bu. Masih nggak kompak tambah tuyul. Masih nggak kompak kasih face-cam. Tambah nggak kompak kasih sakit, tolak angin, jangan. Kasih duit sehat. Belanja shopping, pasar. Sekarang mah shoppingnya nggak lagi scroll, shopping. Terus mana ketika kita sakit kita mempasrahkan diri kepada Allah. Nah pertama itu kita cari koyo, cari apa itu. Kita nggak ingat orangnya gara-gara dosa, ingat Allah. Ya itu kita mulai di situ. Padahal kita setiap hari membaca dan bahkan setiap salat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pantas imam menangis karena awal surat Al-Fatihah mengingat Allah, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki segala-galanya. Pasti kita lawan iyyaka na'budu. Lalu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, karena kita lalai, maka kita selalu memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal. Itulah yang membuat hati kita itu beda. Karena ilmu pengetahuan kita tentang Allah, seberapa luasnya, seberapa banyaknya, dan berapa efeknya ke hati. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi.
Jadi ibu-ibu tadi wailul likulli humazatil lumazah artinya adalah celaka bagi orang-orang yang mengejek atau menghina saudaranya ataupun orang-orang yang lain dengan lisan ataupun dengan hati-hati. Sambil nanti kalau sholat atau kalau lagi tadarusan baca ayat ini terus ingat tetangga yang menangis itu wailun, kita akan mendapat siksa Allah sedih ngeri. Itu iya karena ada iya karena selain kita insyaallah menebat itu kita hadirkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita sendiri tidak berefek, bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran tersentuh di hati anak-anak kita? Kita pengen anak kita hafal Al-Quran, paham Al-Quran, akhlaknya akhlak Quran, sedangkan orang tuanya maaf, pakaiannya masih pakaian seksi, ya kan? Jilbabnya bukan jilbab syar'i, masih kalau pakai pakaian itu dia pakai gamis tapi kelihatan depan belakang. Masih jilbabnya jilbab yang lilit-lilit sakaratul maut. Kan ada model jilbab sakaratul maut, kan ada. Lah bagaimana pengen anaknya itu Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perannya orang tua itu sangat mempengaruhi masa depan anak-anak. Sangat mempengaruhi. Makanya yang masih jomblo di sini udah bukan jomblo ya, ini udah nenek. Tapi udah masih muda kok, semangat ya. Mungkin anaknya barangkali ya, atau cucunya yang mau nikah itu lihat orangnya. Jangan mentok kalau di mana kenal di kampus itu nikah. Enggak. Kenal di mana kenal di tempat kerja enggak. Lihat dulu orangnya. Kenapa? Karena begitu efek orang tua, efeknya ya, kesolehan orang tua itu ke anak itu sangat ngaruh. Sangat-sangat ngaruh sekali. Dalam Al-Quran, dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam dari surat Al-Kahfi. Ada yang baca surat Al-Kahfi setiap Jumat? Baca ya, surat Al-Kahfi ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Al-Khidr alaihissalam sampai Allah memutuskan Nabi Musa dan Nabi Al-Khidr untuk mendirikan tembok yang runtuh. Kenapa mereka meninggikan atau membenahi tembok rumah yang runtuh? Karena di bawah itu ada harta anak yatim. Kenapa Allah menjaga harta anak yatim ini? Karena wakana abuhuma sholihah, karena orang tuanya yang saleh. Jadi walaupun orang tuanya sudah tidak ada, tapi Allah telah menjamin masa depannya. Jadi Bu, kalau pengen anaknya menghafal Quran, jangan hanya disuruh aja, ibunya juga harus belajar. Saya mau nanya nih ya, jujur ya Bu, jujur ya Bu. Hari ini yang sudah mengaji Al-Quran 1 juz angkat tangan. Ya, jadi belum ada nih, belum ada. Ya udah, barangkali pertanyaannya salah kali ya. Siapa yang hari ini sudah mengaji 5 juz Al-Quran? Takutnya itu pada salah aku, itu kan tak mau mengajinya. Jadi 1 juz mah apa itu 1 juz? 5 juz, ada 5 juz. Baik, siapa yang hari
yatlun atau tilawah. Tilawah artinya apa? Ngaji atau membaca. Yatlun artinya mengaji saat ini. Tapi karena diawali dengan inna, dengan artinya sesungguhnya, itulah yang membuat tadi membaca itu bukan hanya untuk waktu itu saja, tapi mengaji secara terus-menerus. Jadi bukan ngaji Al-Quran atau katakan Al-Quran hanya di bulan Ramadan, ya, Bu, ibu majelis taklim Al-Mukarramah, terus satu lagi majelis taklim tadi, kalau bisa terus nomor sekali, Hidayatullah, Baitur Rahmah, itu tadarusnya jangan hanya di bulan Ramadan, tapi usahakan terus menerus. Agar apa? Agar kita dapat keberkahannya. Insya Allah kita akan jelas nanti apa yang kita akan meraih ketika kita membaca Al-Quran secara terus menerus. Jadi ada 3 hal ya yang insya Allah akan meningkatkan. Jadi kan kita mengenal Allah ya, agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Lalu ada 3 amalan yang dimana 3 amalan ini itulah yang membuat apa? Menjaga rasa takut kepada Allah itu tadi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara terus menerus. Ya, jadi ya udah kalau ya ibu-ibu di sini mampunya satu hari itu berapa juz coba? Oh, ini menurut ibu 1 juz. Dicicil. Satu hari 1 juz. 1 juz itu berapa halaman? Kurang lebih 20 halaman. Dicicil. Sebelum sholat subuh 2 halaman. Setelah sholat subuh 2 halaman. Terus zuhur, asar, maghrib, isya itu dicicil. Jadi saya mau tanya lagi nih, siapa yang niat 1 hari 1 juz? Nah, saya tanya lagi ya Bu, siapa yang niat 1 hari 1 juz? Adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Mereka menginfakkan dari harta mereka ya secara diam-diam dan secara terang. Ya. Secara diam-diam dimasukin ke mana? Kotak amal. Tapi bukan yang berbunyi ya. Harusnya tidak berbunyi, warna merah. Warna merah. Baik, saya mau nanya nih, kalau dari Rp itu 20.000 sama 100.000, yang infak yang mana? Yang mana yang infak Bu? Nah, yang warna hijau atau yang warna merah? Ya, ini. Dan dia warnanya mana? Warnanya merah. Ampun praktik Bu. Ya. Kenapa? Karena masalah infak, yatluna kitab Allah, sering membaca Al-Quran, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Ini adalah 3 hal yang dimana kita sering diuji. Yang pertama tentang baca Al-Quran, kita
banyak kok numpuk pakaian, masa gak disetrika? Masih numpuk pakaian, baju kotor belum dicuci. Habis itu ya udah, nanti habis kalau udah beres anak-anak orang minta makan, mana sih makan? Habis itu ya udah, habis selesai anak-anak makan, istirahat. Ya udah, nanti habis istirahat bangun udah gak keburu. Ya udah, nanti malam aja, malam gak capek pengen tidur. Diuji. Jadi jangan kira tiga hal ini nampaknya gampang, tapi dalam prakteknya kita gak bilang susah. Kita mudah-mudahan Allah mudah. Yang kedua adalah aqamus shalah, melaksanakan ibadah sholat. Saya mau nanya nih, sholat subuh atau azan subuh jam berapa? Beda sedikit berapa menit? Masya Allah, pagi ibu di sini alhamdulillah sholat subuhnya tidak terlewat, alhamdulillah. Atau hanya lihat jamnya terus balik lagi. Ya, ngomongin suaminya, aku sholat masjid, hadiahnya tidur lagi. Mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi aqamus shalah itu bukan hanya melaksanakan sholat, tapi as-shalatu fi awal waktu, menjaga sholat di awal waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, ini juga diuji. Infak itu diuji. Ngapain sedekah 100.000 kan membeli tetangga atau beli kado buat tetangga mau hajatan? Ngapain 20.000? Tadi kan 100.000 mau beli kado, ngapain 20.000 disedekahi? Kan nanti mau pulang pakai ojek gimana? Atau itu ada bakso, mending beli bakso ya bu. Banyak godaan. Karena banyak godaannya, maka balasannya pun di sisi Allah itu gak tanggung-tanggung. Karena Allah tahu itu sesuatu yang berat bagi manusia, dan Allah tahu tabiatnya manusia, maka balasan dari sering membaca Al-Quran itu apa? Balasan baca Al-Quran keberkahan yang luar biasa. Satu orang kita baca Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Kebaikan itu apa? Bukan hanya sebatas pahala. Kebaikan itu diberkahi waktunya. Yang tadinya nggak sempat ngerjain apa-apa, subhanallah, ternyata ketika di pagi hari sudah selesai semua urusan, bisa ada waktu untuk mengaji. Yang tadinya keluarganya sering berantem, kurang harmonis, subhanallah, karena sering mengaji, jadi keluarganya keluarga harmonis. Yang tadi keluarganya selalu merasa kekurangan, subhanallah, diberi oleh Allah kecukupan. Itu adalah keberkahan dari bacaan. Wa aqamus shalah, menegakkan sholat itu pasti ada ketenangan hati, meluaskan rezekinya, dan banyak hal-hal lain. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, dia memiliki harta. Harta itu ketika kita infak gak harus menjadi kaya ya, gak harus punya M-an itu ya, harus punya MB. Enggak harus. Orang yang paling kaya adalah yang dia menginfakkan dari yang semampunya. Saya mau tanya, yang kaya yang mana? Dia punya 1 M, terus dia sedekah 50 juta. Dia punya 100.000, tapi dia sedekah 50.000. Yang kaya yang mana? 100.000. Karena yang dia miliki hanya 100.000, tapi dia infakkan di jalan Allah setengahnya. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah SAW, ya, kalau sekarang menggelar sorban, kalau dulu diutus sama Rasulullah di Masjid Nabawi, Rasulullah membuka, yuk yang mau berinfak untuk jihad fisabilillah. Umar sedekah setengah pakaian. Kata dalam hati Umar, ya, Abu Bakar makalah sama saya setengah harta saya infakkan. Karena Umar mengatakan kepada dirinya sendiri, "Wallah la usabiqanna Umar fiha." Karena setiap amal kebaikan Abu Bakar terlebih dahulu. Rasulullah pernah bertanya, siapa yang qiyamul lail, man asbah minkum qa'iman? Kata Abu Bakar, ana.
Man asbaha minkum sha'iman, barang siapa yang sudah bangun dan dalam kondisi sudah niat berpuasa, kata Abu Bakar ana. Man 'ada minkum maridan, barang siapa yang sudah menjenguk yang sakit, kata Abu Bakar ana. Man asbaha minkum mutasaddiqan, barang siapa yang di pagi hari itu sudah bersedekah, kata Abu Bakar ana. Iri semua diraih oleh Abu Bakar. Umar ingin juga menjadi orang yang berlomba dalam kebaikan. Maka ketika Rasulullah membuka untuk infak di jalan Allah, Umar dalam hatinya, saya hebat, saya berpernah harta saya infakkan di jalan Allah. Ternyata ketika datang Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Kata Umar, apa? Sama seperti yang saya infakkan, tapi setengahnya. Ketika Abu Bakar datang, walaupun sekilas tidak sebanyak yang diinfakkan oleh Umar. Ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma'abqaitan ahli, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Apa jawab Rasulullah Abu Bakar? Qala qaitullah wa rasulullah. Saya pada mereka adalah Allah dan Rasulullah. Berarti yang diinfakkan adalah semua. Subhan. Apa kata Umar? Allah tidak akan bayar lagi. Demi Allah, saya kalah di depan Abu Bakar dan saya tidak akan menang kalau saya ingin berlomba dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar selalu adalah terdepan dalam hal-hal kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita ya, kalau dalam program kita tadi ada 100.000 dan 20.000, kita infak yang mana, Bu? Infak yang mana, Bu? Yang merah. Salah. Dua-duanya. Itu adalah infak yang terbaik. Bukan, nanti ada yang manggil, ayo Bu, pasti ada balasannya. Karena usianya berat, balasannya pun insya Allah ketika memberi balasan tidak tanggung. Min haitsu la nahtasib, tanpa kita duga. Subhanallah, kita lihat mau sedekah itu di sini ada Masya Allah ibu-ibu yang sedekah konsumsi. Baru niat sedekah konsumsi sudah Allah beri kemudahan untuk hal-hal yang lain. Itu bentuk balasan Allah. Sudah niat misalnya sedekah air misalnya. Ya subhanallah, urusannya lain. Maka tujuan dari 3 hal tadi, yatluna kitabullah, aqamus shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Kita berharap perniagaan yang tidak ada ruginya. Bu, kalau ngaji rugi nggak? Nggak rugi. Tapi kok yang ngaji, ada kan yang ngaji itu langsung lancar gitu ya, langsung misalnya sama ustazah yang diperbaiki, tadi sama Bu Eni ya, Ustazah Eni ya. Ustazah Eni misalnya kalau ngajinya a'udzu, nggak perhatikan hak lainnya, a'udzu, salah dia terus besoknya nggak datang. Ada. Terus pas tetangganya ngaji, ternyata masih bener. Maksudnya datang ke saya dari kemarin salah. Nggak jadilah besok datang malu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yarjuna tijaratan tabur, tidak ada yang namanya rugi ketika kita mengajarkan. Tidak. Semua beruntung, semua dapat keberkahan, semua dapat kebaikan. Jangan membandingkan, misalnya nih ada anak kecil yang sudah hafal 30 juz umur 6 tahun, sedangkan ada yang sudah hafal 30 juznya di usia 50 tahun misalnya. Oh iya, lama banget ya dia hafal Quran, kan prosesnya beda-beda. Untuk membenerin satu huruf kadang-kadang bisa bertahun-tahun. Udah
Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Al-Mahir bil Quran ma'as safaratil kiram al-barah. Yang lancar baca Al-Quran yang fasih, yang separa dengan para malaikat. Maka saya tidak fasih atau masih terbata-bata, bagaimana ya Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'adda'u fihi falahu ajrun. Dia tetap dapat kebaikan, tapi kebaikannya 2 kebaikan. Bukan 1, 2. Jadi tidak ada yang lain. Begitu juga dengan sholat. Ada yang sholat terus dia rugi, tidak ada. Bahkan ketika kita sholat baru Allah Akbar ingat ada ketinggalan, tidak? Jemuran belum diangkat, bisa. Ingat di kompor masih ada sebagus gosong. Dalam awalnya. Jadi tidak ada lagi. Jadi sebenarnya 3 amal yang menurut kita ini ringan, tapi godaannya luar biasa. Tapi kalau buka HP tidak ada godaannya. Bisa berjam-jam, tapi kita dapat sendiri. Kalau mau infak tadi masih ingat kebutuhan, masih ingat keinginan dan lain sebagainya. Makanya yang jumlah tijarah lan tabur, berbuat 3 hal ini dengan kita lihat insyaallah mengharap ridha Allah, itu adalah perniagaan yang tidak ada rugi. Yang kedua, apa kebaikan yang kedua yang kita akan raih? Adalah liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Di sini saya pengen ada ibu yang niat untuk menghafal Al-Quran. Bukan anak-anaknya ya. Anak-anaknya kalau orang tua yang sudah niat menghafal Al-Quran, apalagi anak-anaknya insyaallah ya. Jadi kita mulai dari orang tuanya ini dulu. Siapa ibu-ibu atau nenek-nenek di sini ya? Nah, tapi di sini ibu-ibu semua lah ya. Nenek-nenek juga bersemangat. Ada kok yang menghafal Al-Quran usia 60, dia tidak bisa membaca. Baca Al-Quran tak bisa. Jadi dia ngapalnya dari mendengar. Setiap hari mendengar Al-Quran dalam 2 tahun beliau selesai 30. Dan anak-anaknya menghafal Al-Quran, insyaallah. Beliau punya anak 10 ya. 10 semuanya menghafal Al-Quran, perempuan laki-laki. Tapi dia nggak bisa baca Al-Quran. Jadi setiap hari setoran satu-satu sama anaknya gitu. Giliran. Kalau ada datang masuknya, kalau anaknya yang sudah nikah datang, kalau setoran sama anaknya. Alhamdulillah dalam 2 tahun setengah beliau selesai 30. Jadi tidak ada yang kata mustahil. Tidak ada yang saya mau udah tua udah gini, kok gini palsu nggak ada. Udah otak apa itu? Udah karatan apa? Tidak ada. Dengan Al-Quran kalau kita sudah niat, insyaallah Allah akan mudahkan. Yang penting ada. Mau nanti urusan selesai 30 juznya atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita sudah ada niat. Dan itu bukan hanya berlaku dengan Al-Quran, dengan yang lain juga, dengan amal kebaikan. Misalnya ibu-ibu di sini niat menghafal 30 juz Al-Quran. Tapi subhanallah sebelum selesai menghafal 30 juz, baru juz 30 sudah Allah jemput nyaman. Tapi ketika di hari bangkit, yaumul mahsyar, dibangkitkan dengan orang-orang menghafal Al-Quran. Kaget, subhanallah, mungkin 30 juz kita kuliah Al-Quran kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abidun wa la anta 'abidun wa la antum 'abidun wa Allah. Kok bisa ya saya dibangkitkan dengan orang-orang penghafal Al-Quran 30 juz mungkin? Karena li wafiyahum ujurahum. Wahai Allah, kok saya dibangkitkan dengan orang menghafal Quran yang mungkin yang akan memberi mahkota kepada orang tuanya yang sinarnya seperti lebih bercahaya dari sinar matahari. Dengan niatmu menghafal Al-Quran dan engkau sudah melaksanakan langkah awalnya. Subhanallah. Ada orang yang berniat untuk membangun masjid, tapi ekonomi apa daya. Ya untuk makan seharinya aja sudah alhamdulillah. Tapi dia, ya Allah, saya pengen membangun masjid, tapi ya Allah saya tidak mampu. Saya sedekah 2.000 dari uangnya 10.000 ya, bukan 2.000 dari punya uang 1 juta, bukan 2.000 dari uang yang dia punya 10.000. Atau bahkan diinfakkan semua.
itu di sisi Allah walaupun nilainya menurut kita sedikit, tapi karena niatnya itu sudah nilainya seperti dia membangun masjid secara utuh. Subhanallah. Dan itu dibangkitkan dengan orang-orang ahli sedekah. Apa tadi? Liwafiyahum, Allah menyempurnakan pahala. Ibu misalnya pengen banget ya anak-anaknya pengen menjadi hafiz Quran, tapi ternyata udah lewatlah masa untuk mengarahkannya misalnya. Ibu-ibu info untuk kafalah hafiz Quran menjadi seperti orang tua asuh, orang-orang anak-anak yang penghafal Quran. Itu pahalanya sudah seperti ibu punya anak penghafal Quran. Subhanallah. Jadi jangan meremehkan urusan niat. Jangan meremehkan. Misalnya nih hari ini ada yang sedekah air. Ya Allah, saya pengen banget misalnya membuat sumur, membantu saudara-saudara kita yang lagi butuh air misalnya. Atau ya Allah pengen banget sedekah itu agak banyak gitu supaya bantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa kemarin misalnya. Tapi Allah mampu. Sedekah dengan apapun, dengan semampunya, dengan niat yang besar, itu insya Allah pahalanya dapat pahala yang besar. Itulah liwafiyahum ujurun, dan bahkan Allah memudahkan kita. Ya Tuhan Allah, ada tenaga yang ini disalurin untuk sedekah. Itu Allah mudahkan. Subhanallah. Jadi jangan meremehkan niat. Apalagi jadi yarjuna tijaratan lan tabur adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Yang kedua disempurnakan pahalanya atau niatnya. Yang ketiga wa yaziduhum min fadlih, diberi kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Jadi jangan meremehkan tiga hal tadi, yaitu membaca terus membaca Al-Quran, zakar, salat, dan infak di jalan Allah. Makanya ayat ini diakhiri dengan innahu ghafur. Diakhiri dengan ghafur, Allah Maha Pengampun. Kalau Allah tidak Maha Pengampun, Allah tidak menerima amal-amal kecil kita tadi, karena dosa kita banyak, amal kita hanya sedikit kan? Jadi Allah Maha Pengampun dosa-dosa kita, dan Allah Maha berterima kasih dengan apapun yang kita lakukan. Syakur. Subhanallah. Baik, ini udah mau jam 11 ya. Saya akan mau ngasih tips ke ibu-ibu. Sebelum kita ngasih tips, saya ngajak ibu-ibu untuk berkomitmen kembali dalam hal mengaji Al-Quran. Niat dulu, niat insya Allah menghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran. Niat. Siap ibu-ibu? Siap? Yang siap, ketika saya tanya jawabnya angkat tangan. Ibu-ibu, siapa yang siap menghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran? Angkat tangan. Buat ibu-ibu atas niat baik ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah kumpulkan kita dengan para murid. Saya mau kasih tips. Pasti karena sudah semangat ya, semangat menghafal Al-Quran insya Allah. Nah, tipsnya adalah mendapat pahala khatam Al-Quran 1 hari. Mau? Jadi 1 hari kita ngamalin ini, itu pahalanya sama seperti kita sudah khatam Al-Quran. Jadi para ulama dan para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka khatam Al-Quran, ada yang khatam 2 kali dalam 1 bulan 2 kali, ada yang khatam dalam 1 bulan sekali, ada yang dalam setiap 10 hari sekali, berarti dalam 1 bulan 3 kali. Dan bahkan ada yang setiap malam khatam Al-Quran. Adalah Sayyidina Utsman.
Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi, itu Masya Allah, mulai dari habis Isya qiyamul lail sampai menjelang subuh, itu qiyamul lail sampai membaca Al-Quran. Selesai 30 menit. Masya Allah. Tapi kita tipsnya aja ya, amalannya dulu. Mudah-mudahan nanti dengan kita rutin mengamalkan ini, kita kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Ya Bu, insya Allah ya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Membaca surat Al-Ikhlas satu kali dulu, pahalanya ta'dilu thulutsal Quran, sepertiga membaca Al-Quran. Itu baru satu kali. Berarti kalau kita dari hadis ini kita memahami bahwa kalau kita membaca 3 kali, insya Allah pahalanya seperti pahala kita sudah kata 30 juz. Jadi usahakan sebelum tidur baca itu. Jadi sebelum tidur udah Masya Allah udah kata 30 juz. Tapi bukan berarti baca menghandle surat Al-Ikhlas berarti surat-surat lain gak dibaca. Nah, jangan. Ya ada Rasulullah Islam itu ngasih jalan tolnya ya supaya dapat pahalanya tetap, tapi kita juga ikhtiar untuk innalladzina yatluna kitaballah terus membaca Al-Qur'an. Saya takut ibu-ibu lupa, jadi kita ngaji dulu di sini ya, surat Al-Ikhlas ya. Nah, takut udah pulang ke rumah baru keluar dan lupa. Itu yang saya takutkan juga. Jadi usahakan setiap malam sebelum tidur membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada berkahnya, ada manfaatnya. Tips-tipsnya usahakan diamalkan, secara khusus membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 3 kali. Itu insya Allah memperkuat niat kita tadi ya, niat kita untuk menghafal Al-Quran. Gak apa-apa Bu, saya menghafal surat Al-Quran bisa sampai bertahun-tahun, tidak apa-apa. Selama kita sudah ikhtiar, sudah ada niat, insya Allah Allah akan ya, gini lah. Saya cukupkan. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dibuka maafnya. Apabila ada kebenaran atau hal-hal yang baik, itu kata-kata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim PPA Darul Quran. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga pimpinannya, staffnya, semua anggota tim tersebut, dan juga masjid Al-Rahmah. Mudah-mudahan Allah memberkati. Jangan pergi dulu Bu. Masih ada sesi berikutnya. Ada sesi apa? Bukan, betul ya. Ada sesi foto-foto. Nanti mudah-mudahan bisa diatur dengan baik. Tadi adik-adik yang ngaji tadi mana? Nah, kita selfie ya dek. Yang lain kalau udah selfie nanti, yang lain nanti fotonya bareng-bareng. Nanti foto selfie selesai itu Pak adek, adek apa? Eva sama adik Raja. Boleh. Kita selfie dulu ya. Mungkin saya kembalikan kepada Raja. Ya, rajanya kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan wa ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azizi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma aftah lana babal khair wa abwal barakah wa abwal ni'mah wa abwal salamah wa abwal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa adabil akhirah wa min anna bihaqqil amil azim wa nabiyil karim wa sarra dunya adabil akhirah wa qarrul lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Yuri yang sudah mempersiapkan semua kepada jam ini. Acara terakhir adalah sama-sama dengan sesi foto bareng ya, nanti di akhir acara. Terima kasih. Kami segenap panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada yang sudah hadir pada hari ini dari beberapa majelis taklim. Semoga Allah memberikan kemudahan atas berkah daripada para jamaah untuk mendatangi kajian pada siang hari ini. Banyak sekali yang sudah disampaikan dalam kajian pada siang hari ini. Di antaranya adalah bagaimana Ustazah Nabila mengingatkan kepada kita untuk belajar menghadiri di dalam kajian-kajian di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, di mana ketika kita hadir dalam majelis tersebut, Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan para malaikat mengaminkan setiap langkah kita. Di dalam majelis itu adalah taman-taman surganya Allah. Semoga kita diberikan hati yang lembut sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu di sekitar kita. Demikian dari saya, dari segenap panitia Masjid Al-Mukarramah mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah majelis taklim dari dalam BPI maupun dari luar BPI, kepada Ustazah Nabila dan segenap panitianya. Terima kasih jazakallahu khairan. Terima kasih semuanya. Kami akhiri dengan Nasrullah Fathul Qarib. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.